Perkenalkan, nama saya Gumilar Santosa. Bisnis yang saya jalani adalah bisnis di bidang properti, melingkupi satu, desain rumah, bangunan, gedung, dan estimator atau perancangan anggaran biaya. Yang kedua, kontraktor bangunan baik untuk bangunan sendiri, eksterior maupun interior. Yang ketiga yaitu developer perumahan. Dan yang keempat yaitu sedang mencoba ke dunia web store. Awal mula berbisnis sebetulnya tidak langsung turun ke bisnis. Di tahun 2011 pertama kali saya lulus SMK, kebetulan SMK desain rumah. 2011 sampai 2013 saya bekerja menjadi asisten arsitek. Dan di tahun 2013 kebetulan saya ngambil kuliah sipil dan saya berpindah kerja menjadi di dunia kontraktor 2013 sampai 2015. Di tahun 2015 ini awal mula saya mengenal bisnis, karena ini awal pertemuan saya dengan ketum, yang dari mana awalnya saya hanya bekerja sampai akhirnya saya diajarin pola-pola untuk berbisnis. Bisnis awal mula yang saya jalani yaitu di dunia developer, di mana pertama kali saya mengelola perumahan Delaros, perumahan Bojong Soang, sama klaster Paku Haji. Banyak sekali pembelajaran di dunia developer karena harus memenuhi 3 hal. Pertama, dunia legalitas dan perizinan. Kedua, dunia kontraktor. Yang ketiga, dunia marketing. Naik turunnya berbisnis sangat terasa di tahun 2015 sampai 2019. Karena di tahun ini saya benar-benar merasakan adalah tahun pembelajaran. Di tahun 2019 saya dikasih kepercayaan untuk mengelola perumahan di Medan. Alhamdulillah proyek Medan tahap 1 itu sudah selesai. Di tahun 2020 akhirnya saya mengelola proyek pertama di Bogor di Angsana Forest Hill, yang kedua di Medan New Taman Tenera tahap 2, yang ketiga Bali yaitu Villa Sinta, yang keempat ada Cimahi, klaster Cipageran dan klaster Firdaus, yang kelima Lampung, Bukit Pringsawu Indah. Modal awal berbisnis sebetulnya untuk bisnis desain rumah dan kontraktor itu sebetulnya tidak memerlukan modal awal, karena memang modalnya hanya kalau untuk di dunia desain mungkin hanya untuk seperangkat laptop, dan untuk kontraktor menyiapkan tim untuk di lapangan, karena memang pola pembayaran biasanya diawali dengan DP. Nah, sedangkan untuk dunia developer memang memerlukan modal di awal karena menyangkut beberapa pihak. Pertama, pihak pemilik tanah, yang kedua untuk legalitas dan perizinan, yang ketiga untuk pembangunan minimal untuk rumah contoh. Namun dari setiap proyek modal awalnya itu sangat berbeda-beda. Kebetulan untuk dari awal saya berbisnis properti, saya di backup langsung oleh ketum dan beberapa investornya. Contoh untuk yang Villa Sinta, modal awalnya agak lumayan karena memang pembelian lahannya sendiri itu langsung dilunasin dengan luas total 820 meter, harga tanahnya di 3,2 M. Untuk pembangunan satu villa sendiri itu 1 M, dan untuk legalitas kurang lebih di 350 jutaan. Total untuk Villa Sinta modal awal di 4,5 M sendiri. Tapi ada beberapa proyek yang saya jalani memang sangat minim untuk modalnya sendiri. Contohnya klaster Firdaus, karena memang pemilik lahannya hanya meminta dana tanda jadi saja 50 jutaan kurang lebih, itu sebagai tanda kerjasama untuk si proyeknya berjalan. Untuk omset proyek yang sedang saya jalani dari tahun kemarin sampai sekarang itu memang dibagi dua maksudnya. Yang pertama dari omset developer, yang kedua dari omset kontraktor. Contoh dari omset developer, memang kebetulan yang proyek Bogor insya Allah tahun ini selesai, itu omsetnya sudah mencapai angka di 15 M. Untuk Bali, karena kebetulan baru terjual satu unit villa itu di 2,5 M.
yang ketiga itu dari klaster Cipageran, memang baru terjual 1 unit itu di 500 jutaan. Untuk omset di developer sendiri itu saya kurang lebih 18 M-an. Yang selanjutnya untuk omset di dunia kontraktor, pertama untuk Bogor di Angsana Forasil dengan ngebangun kurang lebih 32 unit itu di 3,2 M. Untuk Cipageran karena sudah ngebangun 2 unit itu di 500 jutaan, dan untuk proyek Medan tahap 2 itu kurang lebih di 1,2 M. Total omset yang konduktor itu di 4,9 M. Jadi total keseluruhan dari tahun kemarin sampai sekarang untuk omset totalnya untuk developer dan konduktor itu kurang lebih di 22,9 M. Kenapa saya ikut HIPMI Cimahi? Memang awal mulanya HIPMI Cimahi ini diperkenalkan sama ketum, karena saya memang berbisnis dengan ketum. Akhirnya saya memutuskan untuk ikut masuk kepada HIPMI Cimahi. Menurut saya HIPMI Cimahi adalah suatu wadah untuk teman-teman pengusaha untuk saling bertukar pikiran dan berkolaborasi serta bersinergi. Bisnis saya akan semakin besar bila dilakukan kolaborasi dengan anggota HIPMI, baik dari sisi relasi pemerintahan maupun relasi lokasi-lokasi tanah yang potensi menjadi profit, maupun dari sisi strategi penjualan. Makna dari bangkit, maju, berkibar menurut saya adalah suatu tahapan atau proses yang harus kita jalani sebagai patokan atau checkpoint untuk target bisnis kita yang sedang kita jalani. Sering saya dengar dari ketum bahwa fase bangkit, maju, berkibar, ketum menjelaskan yang lebih simpel dengan nominal, di mana fase bangkit itu nominal pendapatan untuk per bulannya itu sudah di angka 20 juta, dan untuk di fase maju nominal pendapatan di 50 juta dan fase berkibar itu di 100 juta. Saat ini saya sedang berada di fase bangkit menuju maju. Rencana bisnis ke depan selain menyelesaikan proyek-proyek yang belum selesai kemarin, saya sedang mencari lahan-lahan tanah yang potensi dijadikan perumahan, apalagi bila ada lahan-lahan yang bisa dikerjasamakan. Karena di tahun ini insya Allah proyek Bogor akan selesai. Yang bisa saya berikan kepada HIPMI Cimahi, karena kebetulan saya di bidang 2 serta ada arahan dari ketum untuk pembuatan koperasi, maka saya akan memberikan program-program yang meliputi permodalan, di mana koperasi ini akan menjadi seperti halnya crowdfunding internal HIPMI Cimahi itu sendiri. Secara otomatis bila ini berjalan, maka teman-teman yang memiliki bisnis tidak akan lagi kebingungan untuk permodalan. Mudah-mudahan program ini menjadi solusi. Karena di satu sisi saya sedang melihat investor sedang kesulitan mencari bisnis-bisnis yang menjadi potensi profit, dan teman-teman pengusaha juga kesulitan untuk mencari permodalan. Nah, saya akan mencoba menjadikan HIPMI ini menjadi suatu wadah untuk para pengusaha yang memang kesulitan untuk permodalan dan investor yang sulit mencari bisnis-bisnis yang potensi menjadi dipermudah. Maka mungkin program berikutnya saya akan mengkurasi beberapa bisnis teman-teman supaya bisa mudah masuk kepada investor. Demikian mungkin testimoni saya Gumilar Santosa kepada HIPMI Cimahi. Mudah-mudahan kedepannya HIPMI Cimahi semakin bangkit, maju, berkibar.